Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi ini di forum harian, insya Allah. 15 menit aja tiap hari. Saya menerima curhatan. Jamnya random ya, sesantainya saja, sebisa saya aja. Mudah-mudahan curhatan teman-teman bisa saya jawab. Dan dijawab pun belum tentu benar, dan mudah-mudahan benar ya. Dan sebelum saya mulai, saya mau ngadain acara, kita diskusi bareng soal helium-10. Ini saya mau pengen belajar itu. Nah, daripada ngulik sendiri, mending ngulik bareng. Jadi saya juga nggak ngerti, nggak ngerti-ngerti amat lah, baru googling singkat aja. Insya Allah acaranya offline di Bandung. Selasa ya, kita ngulik bareng helium-10. Oke, yuk. Udah ada yang ngacung. Siapa ini? Yuk, Mas Sony. Gimana Mas Sony? Ya, halo Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang mau curhat sekaligus tanya nih. Jadi gini, uh, apa namanya, fan order ya, itu kan mampu mampu memancing iklan kita lebih lebih baik ya, Kang ya, bahasanya kan gitu. Nah, itu matriksnya kalau dari Kang Gani apa nih supaya kita, oh ini udah waktunya atau saatnya kita kita minta tolong temen nih untuk fan order gitu. Karena kayak gini misalnya Kang, 2 hari kemarin nih penjualan lumayan ada lancar gitu kan. Nah di situ saya nggak mikir FO. Cuman di hari ini habisnya itu bahkan lebih besar dari kemarin iklannya, biayanya, tapi nggak ada convert sama sekali. Ya padahal ATC juga lumayan gitu kan, bahkan lebih banyak dari kemarin gitu. Cuma nggak ada yang beli. Nah apakah matriksnya ini seperti apa supaya kita bisa paham ini saatnya kita FO gitu untuk memancing iklan. Thank you Kang. Siap. Ntar saya definisi dulu ya. Definisi saya soal FO. FO bagi saya fake order. Saya tidak melakukan. Tapi saya melakukan friend order. Friend, jadi teman antara kita paksa dia, atau paksa rela, atau mengemis-ngemis untuk check out ke produk kita. Atau by system, makanya saya bikin arisan friend order. Itu karena ya by system, kita sama-sama saling tolong. Jadi kalau konteksnya adalah untuk bangunin iklan di friend order, itu efektifnya kalau misalkan produknya pernah winning. Karena kan masalah kita semua, produk udah winning, pengen keserap budget banyak, ternyata keserapnya dikit atau bahkan tidur sama sekali. Yang apa ya, curiga saya itu masalah jatah aja. Nah, biar jatah tetap di kita, makanya ditembak sama friend order. Kuncinya adalah produk yang udah winning. Kalau produk yang belum winning di friend orderin biar iklannya jalan, itu nyaris percuma sih menurut saya. Jadi produk udah winning. Nah, kalau produknya udah winning di friend orderin, budgetnya kan kemakan, ya udah. Walaupun ROAS-nya dikit ya biarin aja. Karena udah pernah winning. Jadi masalah penetrasi aja, Mas Sony. Gimana? Tangkap nggak? Iya nangkep Kang, tapi gini Kang, sampai sekarang pun budgetnya masih makan sih. Cuman ya itu apa penjualannya mengurang, bahkan di hari ini itu nggak ada, atau gimana tuh Kang? Maksudnya oh jangan dilihat hari ini untuk FO, kalau udah 2 hari nggak ada penjualan baru FO misalnya, atau gimana Kang Gani? Kalau budget udah kemakan mah biarin aja sih saran saya. Kalau udah levelnya GMV Max ROAS ya, nanti juga kan dia Oh, berusaha tebus dosa kan. Entah mungkin besok atau lusa, yang dimana kliknya akan murah sekali, mencoba mencoba apa ya, mencoba mengejar si ROAS-nya, normalize si ROAS-nya. Jadi kalau masih kemakan sih ngapain di fair orderin, saran saya. Gitu Mas. oh, oke, oke, makasih Kang Gani. Kayak ketangkap ya Siap, logikanya ya. Yang ya intinya Pak. kaidahnya tuh JP Max ROAS tuh nggak akan mungkin boncos teman-teman. Cuman ada galatnya. Nggak mungkin kita lempar 15 dapatnya 15, kita lempar 10 dapatnya 10. Nggak mungkin, pasti ada galatnya. Shopee sendiri bilangnya 80 sampai 120% si galatnya itu. Apalagi kalau akselerasi performanya di onin, dikurangi lagi itu jadi 70%. Nah, kalau setting ROAS-nya udah benar, ya nggak akan boncos. Gitu teman-teman. Sip, yuk lanjut Mas Hasan yuk. Hasan Jombang. Berarti Oke, dari Jerman ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Kang, jadi kan ada produk saya di toko itu yang sudah winning, terus ada 2 gitu, terus saya ingin duplikat. Jadi sama tapi dengan ada perubahan itu, ketentuan atau batasan di Shopee terkait duplikat biar tidak dianggap spam itu apa ya? Wah, kalau peraturan Shopee sendiri saya udah lupa ya. Cuman kaidahnya kalau mau re-upload ya
memang sebenarnya Shopee nggak membolehkan ya kita duplikat produk. Cuma kan Shopee nggak Oh, tahu fisiknya. Jadi kalau kita oh, upload dengan foto beda, judul beda, deskripsi beda, Shopee mana tahu fisiknya sama atau enggak. oh. Jadi kalau secara peraturan nggak tahu, cuman best practice saya ya dibeda-bedain aja, Mas Hasan. Itu terus kalau misalnya yang baru kita upload lagi itu karena sudah ada yang winningnya sebelumnya yang aslinya, yang barunya ini kalau mau diiklanin tuh bagusnya di grouping atau sendiri-sendiri ya? Kalau kalau di antara dua itu saya milih sendiri-sendiri sih. Grouping saya pernah coba, memang ngejelimet ngitungnya, hati-hati kalau teman-teman nggak bisa ngitungnya, Oh, mending jangan main grouping, pusing. oh, Bisa dilakukan tapi bagi saya karena tokonya banyak, ngitung satu-satu wah nggak mungkin. Jadi individual aja. Gitu kalau saya. oh, itu kita aja Kang, terima kasih. Siap, alhamdulillah. Yuk lanjut Mas Yudin. Halo Kang, selamat malam. Semoga Kang Malam. sehat selalu. Amin, amin. Kang mau nanya Hmm. berapa rata-rata presentasi biaya iklan di toko Akang dengan omset bersih, Kang? Biaya iklan di toko saya. Saya main Rata-rata. kalau di pembukuan saya ya, kalau teman-teman lihat pembukuan saya akan kaget, iklan saya kecil banget. Kenapa? Karena saya cash basis dan semua iklan adalah top up otomatis. Jadi kalau toko lama ya saya nggak akan top up iklan, sehingga di pembukuan saya iklannya nol karena dia ngegulung terus. Jadi kalau ditanya kayak gitu berdasarkan omset bersih ya, omset yang udah keterima itu bisa ratusan kali saya. Karena udah jarang banget top up iklan. Iya, Gitu iya, Mas Kang. Yudin. Siap-siap, Oke, Kang. Terima kasih, Kang. sip, sama-sama. Yuk, ada lagi? Makanya tadi kalau Mas Yudin mau ngebandingin, ayo Mas Sony Ramadan lagi yuk. Ya, izinkan mau tanya lagi. Jadi gini Kang, saya tuh ada 8 SKU ya, etalase lah. 8 etalase. Nah, jadi 8 etalase ini tuh saya agak bimbang nih Kang antara milih satu produk hero yang benar-benar nanti saya fokuskan di sini kayak misal 50 sampai 100 affiliate ke sini semua, atau misal kita punya 4 SKU yang kita kuatkan sama rata lah kurang lebih gitu. Memang nggak 8 sih. Jadi antara 4 sama rata, mungkin 25 affiliate fokus di sana semua masing-masing, atau misal kita hajar di 100 affiliate fokus di satu SKU seperti itu. Kalau menurut Kang Gani nih, biar meledak nih SKU-nya gitu. Thank you Kang. Kalau lihat background-nya Mas Sony ya tadi produknya cuma 8, dan kalau misalkan Mas Sony bukan peternak, saran saya fokus di satu. Karena kalau udah ternyata boom, udah kena algoritmanya, dia akan ya jos banget, tapi tetap ada limitnya. Oh, ngarep 10 juta sehari GMV Max. Saya pribadi cuma lihat sekali seumur hidup iklan yang seperti itu. Selebihnya nanti akan terbatas, nah baru berpikir untuk maafin yang lain. Gitu sih kalau saran saya Mas Sony. Oh, oke. Thank you Kang Gani. Fokus satu dulu ya Kang ya. Siap. Fokus satu. Sip, lanjut Mas Abdul Latif. Ya Kang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya tuh dapat insight ya dari grup forum Facebook yang orang-orang Shopee lah, forum grup Facebook Shopee gitu. Nah, sekarang tuh banyak orang yang mainin ruas besar dari 30 sampai 50 gitu untuk target ruas di GMP Max ruas nih. Saya tuh sekarang untuk target GMP Max itu main di ruas 10 sampai 15, Bang. Nah, pengen coba insight tersebut yang dari 30 sampai ke 50 tapi masih takut gitu. Menurut Akang gimana ya kira-kira ya bagusnya untuk yang sudah berjalan gitu? Kalau yang sudah jalan, kalau sudah bagus, jangan. Kalau mau eksperimen, mending produk baru. Nanti soalnya kalau ternyata jelek, misalkan yang tadi main di 10 sama 15 sudah bagus nih,
udah gacor, jangan diotak-atik, udah biarin aja. Karena kalau diotak-atik nanti malah jelek, oh nangis. Mending A/B test, main di ROAS 30 di produk baru atau di toko baru sekalian. Itu saran saya, Mas Latif. Oh iya, siap. Makasih Kang. Satu lagi sih Kang, boleh Kang? Boleh, karena nggak ada yang ngacung, boleh. Iya. Ini untuk apa namanya? Untuk penetrasi toko yang baru buka gitu. Kalau kita pengen ternak gitu ya. Itu tuh stepnya tuh paling bagusnya gimana ya Kang ya? Step apanya nih? Upload lah yang paling Step mulai pertama. iklannya, step mulai ya maksudnya dari apa? Dari pembukaan Shopee yang toko Shopee yang paling baru nih kan biasanya yang saya lakuin kan eh, ada fake order dulu tuh. Saya belum pernah coba tuh tanpa fake order. Hmm. Kira-kira jalan nggak ya? Atau barangkali Kang Gani pernah merasakan gitu tanpa fake order? Oh, saya anti fake order, tapi saya ngerti fake order. Dan ada di materi bootcamp saya, tapi saya tidak melakukan. Dan cenderung ke anti secara personal, ini personal aja ya. Dan efektif, saya ngerti banget fake order dan efektif kok. Jadi kalau mau lakukan itu ya monggo, silahkan Mas Atif. Gitu Mas Atif. Berarti memang toko baru itu harus butuh penjualan yang melibatkan teman lah gitu ya, atau fake order sekalian gitu ya Kang? Apa memang nggak perlu sebenarnya untuk toko baru sendiri? Gak perlu, saya kan anti fake order. Tapi saya toko baru pecah Hmm, telur aja. Gak perlu. bisa. Oh gitu, siap 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 Kang. Gak harus, sorry. Berarti Gak harus. langsung Kalau aja mau gas ya iklan monggo. gitu ya Kang ya? Kenapa? Berarti langsung gas iklan Kang Lebih untuk toko tepatnya baru kalau tersebut saya ketika baru dibuat. as produk. Jadi kalau saya kan ngejar tren. Jadi kalau produk tren itu gampang teman-teman ngejualnya. Bahkan nggak ngiklan pun pernah saya pecah telur. Wih, pecah telur nih, kaget. Jadi lebih tepat ngegas produk bukan ngegas iklan. Kalau saya ya, Mas Atif, gitu. Oke? Oh iya iya siap tuh, Kang. Berarti Sip. lebih nyari Lama? produk yang lagi momentum gitu ya, yang lagi winning ya. Ya, kalau saya itu tanpa fake order, tanpa di gimana-gimana juga laku kok. Siap siap Kang. Siap siap. Sip, Makasih banyak Kang untuk insight-nya. sama. Alhamdulillah. Yuk, terakhir Mas Asraf yuk. Mana Mas Asraf? Halo, halo Kang. Halo, halo. Ya, kan gini Kang, maksudnya kan Halo, halo. halo tes, halo Kang. Ayo, yuk. Jadi kan Hilang suaranya. halo, ya tes. Nah, tes-tesnya mau kedengeran, setelah itu nggak kedengeran lagi. Coba Kang. Ya Kang, jadi kita kan maksudnya tahun 2026 ini kan adminnya kan udah lumayan juga gitu kan. Nah, kalau menurut Kang Gani, jadi yang saya lihat kalau tahun dengan kondisi biaya admin yang makin tinggi, saya rasa peluang kayak dropship ataupun affiliate dengan kondisi orang yang mungkin dia misalnya dia adalah bisnis brand owner dulu misalnya, tapi mungkin marginnya masih tipis. Saya rasa mungkin lebih realistis dia alokasikan sebagian besar dari budgetnya yang ada di brand owner apakah intinya alokasikan sebagian besar dari budgetnya untuk memulai dropship ataupun mungkin peluang lain gitu. Karena kan kalau kita jadi brand owner kan tadi operasional kan tinggi segala macam tapi maksudnya dengan kondisi yang sekarang kita lihat justru masih banyak orang yang justru ini Kang profit tipis gitu kan tapi masih bermain di situ maksudnya masih saya nggak masuk akal gitu karena saya rasa masih banyak loh produk-produk yang memang kita lihat 2 kali HPP itu saya rasa saya masih lihat saya lihat ke kiri karena biarpun mungkin saya nggak di Jakarta langsung ya tapi kan maksudnya kita kan bisa lihat misalkan mungkin produk impor, produk yang memang mungkin produksinya yang ada di Indonesia. Jadi kan maksudnya masih luas gitu. Tapi maksudnya kenapa gitu orang rela mati-matian tuh di margin tipis itu? Mungkin gitu sih kan. Saya penasaran dari pikirannya itu yang mau diukur apa sebenarnya itu? Ini saya komen nggak tahu nih nyambung atau nggak. Pertama, kalau kita bicaranya brand ya, saya lihat makin sini makin banyak yang dia self branding, berarti dia sudah sadar. Ini di marketplace, di TikTok, nggak
nggak sustain. Mereka udah sadar mulai ngebangun self branding sehingga dapat penghasilan baru. Walaupun penghasilan barunya cuma 100.000, 200.000, itu udah ngebuka cakrawala sih. Jadi saran saya teman-teman yang ngerasa marginnya tipis yang tadi kata Mas Asraf, cobain ke buka cakrawala, buka mata batin, bisnis baru. Entah dari mana, ya tadi kalau brand owner mulai branding dirinya sendiri, dan segala macam. Nah kalau saya pribadi, kayaknya saya semakin mantap untuk exit dari Shopee. Jadi saya beberapa bulan lalu saya ngadain acara namanya Exotic Exit Shopee TikTok. Dan udah jalan berapa pertemuan ya, saya ngomong sama orang kafe, orang peternakan. Wah, ternyata dipikir-pikir exitnya ke situ nanti keluar lubang beruang, masuk lubang buaya, sama aja bohong. Nah, saya lihat peluangnya di AI sih, produk digital, dan saya pribadi visinya global. Jadi jual produk digitalnya bukan ke Indonesia, tapi global. Produknya apa? Wallahu alam. Yang jelas saya lagi kayaknya makin mantap untuk exit Shopee sih. Exit Shopee ya, karena TikTok saya udah exit dari tahun lalu ke produk digital. Makanya saya ini ngadain ini klub Aing ini, klub AI, jadi belajar bareng tentang AI, yang dimana ini masa depan sih menurut saya. Gila soalnya, saya kan udah jual produk digital, saya udah setahun lebih ya. Profit saya di produk digital tuh jauh lebih besar daripada profit saya jualan di Shopee. Tapi omsetnya jauh lebih kecil. Bayangin, dengan usaha yang sama, Shopee dengan segala macam hiruk pikuknya, omset besar, tapi profitnya jauh lebih kecil daripada jualan produk digital. Makanya kalau saya pribadi justru mau pivot, memang mau exit. Udah nggak benar ini, udah nggak benar. Kita makin ditekan terus sana sini. Wah, ini udah nggak benar. Apalagi nanti anak saya mau kuliah, nggak mungkin saya tetap di Shopee, nggak mungkin. Gitu Mas Asraf, kalau saya mudah-mudahan kejawab. Berarti Itu yang tahun terlintas 2020 aja. berarti tahun ini Akang udah mulai exit deh dari Shopee gitu. Jualan masih ya, kalau jualan momentum masih asik sih, profitnya masih oke banget. Oh. Tapi pelan-pelan mau belajar AI lebih serius lagi untuk nelurin produk-produk digital. Itu Mas Asraf. Baik-baik Kang. Itu aja sih. Sip. Oke, thank you. Sip, teman-teman. Thank you Mas Asraf dan teman-teman yang lain. Dan ini ya, tadi ya nyambung ke Mas Asraf tadi, makanya saya ngulik sendiri tuh bisa, seneng lah saya belajar AI, tapi kalau ada teman jadi lebih asik. Nah kalau teman-teman merasakan hal yang sama, yuk join yuk. Insya Allah tiap Selasa lah, di Bandung ya, di offline dulu. Online-nya nantilah saya belum kepikiran. Kita ngulik helium 10. Apa ini? Benda apa ini? Ayo kita ngulik bareng helium 10. Sampai jumpa Selasa ya insya Allah. Oh iya, dan ada lagi webinar pajak nanti hari Kamis ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.